Shalom jemaat Tuhan, selamat Paskah, Tuhan Yesus hidup. Pada ibadah Paskah ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Victory in Jesus, kemenangan dalam Yesus. Dan saya berikan subtema kemenangan yang memberi kemenangan. Kemenangan Yesus yang memberikan kita kemenangan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutupkan sikap hambamu, sehingga hamba mulai jadi juru bicaralah. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kemenangan yang memberi kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi bagian terakhir. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Lalu sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada satu hal yang penting. Kristus yang menang mau membagikan kemenangan bagi umatnya. Kristus yang menang tidak hanya keep kemenangan itu bagi dirinya sendiri, tapi dia mau membagikan kemenangan itu bagi umatnya. Puji Tuhan. Kapankah kemenangan Yesus diperoleh? Kapan? Sekalian, kemenangan Yesus diperoleh sejak Yesus disalibkan. Sebagian orang pikir ketika Yesus bangkit itulah kemenangannya. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kemenangan Yesus diperoleh sejak Yesus disalibkan. Kalau kita lihat dalam Kolose 2 ayat 14 dan sampai 15. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Surat hutang itu, surat hutang dosa yang manusia hadapi itu disalibkan oleh Yesus di kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Kemenangan Yesus diperoleh sejak Yesus disalibkan. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Kita nggak bisa lihat, karena itu dalam alam roh. Pada salib itu Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Lihat Kolose 2 ayat 14 sampai 15 dalam terjemahan sehari-hari. Jadi Kristus itu memperoleh kemenangan sejak beliau disalibkan. Dia menang secara dunia roh. Walaupun secara fakta yang nyata yang bisa dilihat oleh mata kita bisa saksikan pada waktu Yesus bangkit. Tapi secara dunia roh dia sudah menang dari kuasa-kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Ya, oleh karena itulah selama waktu Yesus di dunia ini, iblis tidak suka kalau Yesus disalibkan. Kenapa demikian? Karena iblis tahu dan roh jahat lain tahu kalau Yesus disalibkan berarti disitulah kekalahan roh iblis dan roh jahat lainnya. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Kematian Yesus adalah fakta sejarah, bukan isapan jempol manusia. Kematian Yesus adalah fakta sejarah. Kematian Yesus disaksikan oleh banyak orang. Bukan 1-2 orang, tapi disaksikan oleh banyak orang yang berdiri di sekitar salib Yesus. Sekali lagi, kalau ada sebagian orang berkata, oh yang mati di salib hanya orang yang diserupakan dengan Yesus. Tidak. Itu fakta sejarah kematian Yesus. Ya, kematian Yesus disaksikan oleh banyak orang yang berdiri di sekitar salib Yesus. Siapakah mereka? Mereka adalah para imam Yahudi,
para prajurit Romawi, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, bahkan ibunda Yesus secara manusiawi adalah saksi-saksi kematian Yesus. Bukan digantikan oleh orang yang diserupakan dengan Yesus, tidak sama sekali. Tapi Yesus secara jasmani memang mati di atas salib. Dia berkorban karena dia menggantikan kita orang-orang berdosa ini. Oh sekalian, saksi seorang namanya Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi abad pertama. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Kristen, tapi dia adalah sejarawan Yahudi abad pertama. Ditulisnya dalam satu buku yang terkenal, The Antiquities of the Jews. The Antiquities of the Jews, buku 18 chapter 3 ayat 64. Dia berkata apa? Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika Pilatus atas saran dari para pemimpin masyarakat kita telah menghukumnya di atas salib. Ini kesaksian daripada Josephus yang hidup pada abad pertama Masehi. Mereka yang mengasihi dia sejak semula tidak meninggalkannya, kata Josephus. Dia menyatakan diri hidup kembali. Ya, hidup kembali pada hari ketiga. Seperti para nabi telah menubuatkan hal itu. Dan 10.000 hal-hal yang indah berkenaan dengannya. Dan umat Kristen yang dinamai sesuai dengan namanya tidak dapat dihapuskan sampai sekarang ini. Ini kesaksian seorang yang bukan Kristen, tapi seorang sejarawan Yahudi abad pertama yang bernama Flavius Josephus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemenangan Yesus. Yang pertama, kemenangan atas maut. Atas maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Maut adalah musuh manusia yang paling hebat. Paling hebat. Musuh manusia yang paling hebat. Maut tidak bisa dikalahkan oleh harta. Orang yang paling kaya, sebut saja Bill Gates gitu. Kalau dia terkena sakit yang berat misalnya, lalu kemudian dia ada firasat ini, kayaknya aku gak lama lagi. Bisakah dia menyuap malaikat maut yang mau jemput dia berkata, udah tak kasih duit 1 triliun, pergi kamu. Tidak bisa. Maut tidak bisa dikalahkan oleh harta. Bisakah seorang George Foreman yang kekuatan fisiknya, ya kalau nggak salah ingat itu umur 48, dia masih bisa juara tinju kelas berat WBO, versi WBO. Ya, seorang yang sekarang usia sudah lebih tua ya, tapi seorang yang kekuatan fisiknya hebat waktu itu, kalau malaikat maut datang, bisakah dia berkata, ayo kamu tinju dulu dengan aku 12 rondo, kalau kamu kalahkan aku, kamu bisa ambil nyawaku? Tidak bisa. Maut tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan fisik. Maut juga tidak bisa dikalahkan oleh kepandaian otak. Seperti orang ini yang jago catur. Tapi kalau malaikat maut datang, dia tidak bisa berkata, kamu pergi sana atau kamu kalahkan dulu aku dengan caturku. Kalau kau bisa kalahkan, kau bisa cabut nyawaku. Tidak bisa. Maut tidak bisa dikalahkan oleh hal-hal yang biasa dipakai manusia untuk membela diri mereka, yaitu harta, kekuatan fisik, kepandaian otak. Tapi ketika malaikat maut datang, manusia tidak bisa kalahkan malaikat maut dengan ketiga hal ini. Memang maut adalah musuh manusia yang paling hebat. Tapi musuh manusia yang paling hebat itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oh sekalian, bagi umat yang percaya pada Yesus, maut bukan sebagai musuh yang menakutkan lagi, tetapi sebagai pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. Bagi orang percaya pada Yesus, maut bukan musuh yang menakutkan lagi, tapi maut sebagai pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal. Oh haleluya. Sekalian kita lihat ini kuburan daripada seorang yang hebat, yang sangat dihargai oleh satu negara besar, ya, Konfusius.
Ini adalah kuburan daripada seorang yang sangat dipuji oleh sebagian agama. Ya, sekalian. Ini adalah kuburan daripada piramid daripada Firaun di Mesir. Ya. Ini adalah kuburan daripada raja yang pernah hebat, yaitu Raja Koresi. Dalam sejarah dia dikenal sebagai raja yang hebat waktu itu. Ini adalah kuburan daripada Nero, mantan kaisar Romawi yang pernah hebat, pernah jaya. Ya. Tetapi puji Tuhan, ini kuburan daripada Yesus yang kosong. Kuburan orang-orang yang lain saya sudah sebutkan tadi itu kuburan yang ada isinya. Tapi hanya satu kuburan yang kosong. Kenapa kosong? Karena beliau sudah bangkit dari kematian. Siapa itu? Ya Yesus. Bukan tokoh agama lain, bukan raja lain, bukan. Tapi Yesus yang kuburannya kosong karena beliau sudah bangkit dan tidak mati lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalian, yang itu pertama, ya, kemenangan atas maut. Yang kedua adalah kemenangan untuk gerejanya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Petros dalam bahasa Yunani. Dan di atas batu karang atau Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku dalam bahasa Yunani, ya. Dan Allah maut tidak akan dapat menguasainya. Allah maut tidak dapat mengalahkan gereja Tuhan. Ya, engkau adalah Petrus, bahasa Yunani Petros. Dan di atas batu karang, di atas Petra ini, aku akan mendirikan gerejaku, mendirikan eklesiaku. Dan Allah maut, musuh terbesar manusia itu, tidak bisa menguasai gereja Tuhan yang percaya pada Yesus Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Lalu sekalian, apa arti batu karang atau Petra di sini? Apa artinya? Bukan pribadi Petrus, dalam bahasa Yunani Petros, bukan. Itu adalah Petra. Ya. Jadi makna batu karang di sini bukan menunjuk pada Petros, bukan. Ya. Tapi batu karang di sini adalah pengakuan Petrus itu tentang Yesus. Apa pengakuan Petrus tentang Yesus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah hidup, didirikan gerejaku, eklesiaku. Jadi gereja Tuhan bukan didirikan di atas seorang pribadi yang namanya Petrus, bukan. Tapi gereja Tuhan sedunia didirikan di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Puji Tuhan. Oke, gereja Tuhan didirikan di atas pengakuan tersebut. Dan Allah maut tidak dapat menguasainya. Allah maut adalah musuh terbesar manusia. Tidak dapat mengalahkan gereja Tuhan. Musuh terbesar manusia saja tidak bisa mengalahkan gereja Tuhan. Yaitu Allah maut itu. Ya, saudara sekalian. Nah, Mao Zedong pernah hidup di dunia, pernah jadi pemimpin daripada Tiongkok, pernah berusaha menutup pintu-pintu gedung gereja di RRC, pernah berusaha menutup pintu-pintu gedung gereja di RRC. Tetapi Mao Zedong tidak dapat menghapuskan keberadaan gereja Tuhan di negerinya. Dia hanya bisa menutup pintu-pintu gedung, tapi tidak dapat menghapuskan eklesia itu. Tidak dapat menghapuskan keberadaan gereja di negerinya. Pada waktu Mao Zedong meninggal dunia setelah kalau tidak salah 40 tahun memerintah di negaranya itu. Ternyata berapa banyak orang yang percaya pada Yesus walaupun gedung gereja banyak ditutup. Berapa banyak kekristenan ada di situ waktu itu? Kurang lebih sekitar 100 juta orang. 100 juta orang yang percaya pada Yesus. Walaupun mereka tidak bisa beribadah di gereja
yang terbuka seperti di Indonesia, tapi mereka beribadah di istilahnya bersembunyi, ya. Gereja bawah tanah, gereja yang bersembunyi, tapi mereka percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Allah maut saja, musuh terbesar manusia, tidak bisa mengalahkan gereja, apalagi mau cetung atau orang-orang lainnya. Oh Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu sekalian, Tuhan Yesus menemui kaum muslim, ya. Lihat ini orang ini, ya, seorang doktor, ya, seorang dari kepercayaan lainnya. Tapi satu kali dia mengalami sakit yang seperti itu, mengerikan, ya. Dan pada waktu dia bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus menjamah menyembuhkan dia dengan luar biasa. Yang membuat dia bertobat, percaya pada Yesus. Bahkan sekarang dia menjadi seorang luar biasa, pemimpin gereja Faith International Church, ya, Dr. Nasir Sadiq. Puji Tuhan, ya. Dengan kuasa Tuhan yang sudah mengalahkan alam maut, kesulitan yang lain gak ada masalah. Ada lagi seorang yang bernama Mus'ab Yusuf, seorang anak daripada pendiri daripada kaum Hamas, ya, di Palestina itu, ya. Sekarang Mus'ab Yusuf percaya pada Yesus. Puji Tuhan. Oh, kalau kita pikir mana mungkin dia bisa percaya Yesus, tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya, memang Allah maut saja tidak bisa mengalahkan gereja Tuhan. Apalagi segala rintangan lainnya. Itu semua kecil, ya. Semua tantangan kalah dengan tantangan yang namanya maut itu. Tapi maut saja sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Lalu sekalian, pribadi Tuhan yang hidup dan kebenaran firman-Nya tidak perlu kita bela. Manusia tidak perlu bela pribadi Yesus. Manusia tidak perlu bela kebenaran firman Tuhan, tidak perlu. Tidak perlu kita bela. Tidak ada perintah untuk menjadi pembela kebenaran. Lihat firman Tuhan. Jadilah kamu menjadi pembela kebenaran. Enggak ada perintah. Tetapi yang ada perintah adalah jadilah kamu pelaku kebenaran. Ini penting sekali. Enggak ada perintah untuk jadi pembela kebenaran, tetapi jadilah pelaku kebenaran. Puji Tuhan. Yang perlu dibela adalah yang posisi yang lemah. Kebenaran bukan posisi yang lemah, bukan. Kebenaran itu hebat sekali. Kita nggak perlu bela kebenaran. Kita hanya jadi pelaku kebenaran. Sekalian, pertanyaan berikutnya, apakah baik jika agama Kristen menjadi agama mayoritas? Dalam sejarah, ya, ada seorang bernama Konstantin Agung yang memerintah tahun 280 sampai 337 Masehi. Beliau pernah menjadikan Kristen sebagai agama negara. Konstantin Agung itu. Tetapi setelah agama Kristen menjadi agama negara, malah timbul yang namanya Dark Ages dalam sejarah gereja. Dark Ages. Saudara lihat sendiri dalam sejarah gereja. Dark Ages terjadi setelah Kristen menjadi agama negara. Dark Ages dalam sejarah gereja karena apa? Karena banyak orang yang dibaptis tidak ngerti firman. Banyak orang yang dibaptis tidak ngerti firman. Pokoknya dibaptis jadi Kristen. Ya. Yang kedua, menjadi Kristen karena perintah kaisar. Ya, menjadi Kristen karena perintah kaisar. Yang ketiga, pemimpin gereja diangkat oleh pemerintah. Jadi pegawai negeri. Pendeta gereja jadi pegawai negeri. Ya. Posisi enak dalam gereja sehingga praktek duniawi terjadi dalam gereja waktu itu. Sekian abad yang lalu.
Karena nggak ada tantangan, sehingga jemaat tidak terlatih untuk bergumul dalam doa. Tidak terlatih untuk bergumul dalam doa. Bapak sekalian, umat Tuhan adalah garam dunia. Itu kata firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, Matius 5. Kalau kita dengar kata garam, garam selalu minoritas. Adakah kita masak sayur, garamnya jadi mayoritas? Garamnya sampai bersekian banyak? Pasti kalau garamnya menjadi mayoritas, kita nggak bisa makan sayur itu. Garam selalu minoritas dalam sayur. Tetapi garam yang minoritas itu berpengaruh. Puji Tuhan. Mungkin satu panci sayur garamnya hanya setengah sendok, itu minoritas. Tapi berpengaruh. Puji Tuhan. Oke, yang ketiga adalah kemenangan atas segala tantangan dan kesulitan hidup. Ya. Apa artinya Allah yang Maha Kuasa? Kita menyebut Allah Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa, tapi apa artinya? Makna pertama, Allah mampu mengubah semua sikon yang sulit dalam hidup kita. Ya, ini arti pertama. Banyak orang setuju dengan ini. Allah Maha Kuasa berarti Allah mampu mengubah semua sikon yang sulit dalam hidup kita. Sikon yang sulit diubah. Tapi jangan lupa makna kedua. Arti Allah yang Maha Kuasa adalah Allah juga mampu mengubah sikap hati kita terhadap kesulitan. Sikap hati kita yang tadi sudah begitu takut sekarang diubah oleh Tuhan. Seperti Kisah Rasul itu. Jemaat mula-mula, berikan kami keberanian untuk menghadapi tantangan kesulitan ini Tuhan. Ya, dalam Kisah Rasul pada bagian-bagian pertama itu. Ya, mereka menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka tidak berdoa, Tuhan ubahlah sikon yang sulit nih. Tidak. Tapi mereka berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan ya untuk mampu menghadapi tantangan ini. Berikan kami keberanian. Seperti Tuhan Yesus itu. Ketika menghadapi salib itu, Bapa di surga mengutus seorang malaikatnya. Malaikatnya datang untuk menguatkan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani itu. Dan ketika Yesus setelah dikuatkan oleh malaikatnya, Yesus bangkit berdiri dengan kuat, dengan gagah berani menghadapi salib itu. Dia membangunkan ketiga muridnya yang sedang tidur itu. Ayo bangun. Ya, dan Tuhan Yesus dengan gagah berani menghadapi tantangan itu. Ya, terus sekalian, itulah artinya Allah Maha Kuasa. Allah juga mampu mengubah sikap hati kita terhadap kesulitan. Puji Tuhan. Ya, di Getsemani pada saat hati Yesus gelisah dan takut, cawan pahit tidak dilalukan darinya. Tetapi Bapa mengirimkan malaikat untuk menguatkannya. Malaikat diutus Bapa untuk menguatkan Yesus. Salib tetap harus dipikulnya. Namun sikap hati Yesus telah diubahkan dan dikuatkan oleh malaikat itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekalian, Billy Graham, seorang tokoh gereja tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan ya, pernah berkata demikian. Alkitab dan sejarah gereja menyatakan bahwa jalan keluar dari Allah bagi penderitaan umatnya tidak selalu berarti bebas dari penderitaan, tetapi kuasa untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Kuasa untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Bolehkah saya minta saudara mengulangi kalimat ini? 1, 2, 3. Alkitab dan sejarah gereja menyatakan bahwa jalan keluar dari Allah bagi penderitaan umatnya tidak selalu bebas dari penderitaan, tapi kuasa untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Dan setelah itu keluar sebagai pemenang atas penderitaan itu. Puji Tuhan.
Ada ajaran yang berusaha menyangkali pengalaman pahit dalam hidup umat Tuhan. Mereka tidak mau pengalaman pahit, mereka berusaha menyangkali. Ya, ini ada orang yang sekarang sudah dipanggil, sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Bagi orang ini iman itu disamakan dengan sugesti diri. Sugesti diri. Sugesti diri bagi dia is iman, ya. Padahal beda sekali. Ya. Imanlah ketaatan pada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin hal itu tidak sesuai dengan sugesti kita. Ya. Imanlah ketaatan pada pimpinan Tuhan. Walaupun bertentangan dengan sugesti kita. Ya. Tapi kita taat pada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Lebih daripada orang-orang yang menang. Apa artinya lebih daripada pemenang? Bandingkan sikap Tuhan Yesus yang lebih dari pemenang berikut ini. Sikap Tuhan Yesus pada saat menderita di atas salib adalah Ia bukan hanya bertahan dalam penderitaan, tetapi Dia berdoa mohon pengampunan akan dosa-dosa dari mereka yang menganiayanya. Itu sikap daripada lebih dari pemenang. Ya, dia mohon. Itulah ucapan pertama waktu Yesus di atas salib. Ya Bapa, ampunlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sikap yang lebih dari pemenang. Ya, berdoa mohon ampun akan dosa-dosa dari mereka yang menganiaya Yesus. Lukas 23 ayat 34. Ia juga masih memperhatikan ibunya. Ya, dia lihat ibunya di bawah salib dan dia lihat salah seorang muridnya yang namanya Yohanes. Ya, dia masih memperhatikan kalau dia meninggal dunia, siapa yang akan memperhatikan ibunya? Dan dia titip kepada Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Maksudnya anggaplah Yohanes sebagai anakmu. Dan dia berkata kepada Yohanes, ya, yang dalam muridnya itu, inilah ibumu. Maksudnya take care, pelihara ibu manusia daripada Yesus, yang namanya Maria itu. Ya, dia katakan tuh pada waktu Yesus di atas salib, pada waktu dia sangat menderita. Ya, ini sikap daripada lebih daripada pemenang. Walau dalam penderitaan, Yesus masih tetap menjadi berkat bagi orang lain. Oh, puji Tuhan. Sikap yang lebih daripada pemenang. Contoh lain daripada sikap lebih dari pemenang adalah Louis Pasteur. Beliau menemukan teori pasteurisasi yang sampai sekarang masih dipakai pada saat beliau menderita epilepsi dan lumpuh sebelah. Jadi bukan beliau menemukan itu pada waktu beliau sehat, pada waktu beliau menderita epilepsi dan lumpuh sebelah. Beliau dengan hikmat Tuhan menemukan teori pasteurisasi yang sampai sekarang masih dipakai. Seorang bernama Fanny Crosby mengubah lagu lebih dari 8.000 lagu yang sekarang banyak gereja masih pakai sedunia lagu-lagunya. Salah satu lagunya, Yesus, Yesus dengar doaku, salibnya. Oh, banyak lagu lain, 8.000 lebih. Itu digubah oleh seorang Fanny Crosby yang buta sejak usianya 6 minggu. Dan sampai matinya sampai dipanggil Tuhan, yaitu meninggal dunia, umur lebih dari 80. Dia masih buta. Tapi Tuhan pakai Fanny Crosby. Setelah beliau jadi dosen, beliau full time mengarang lagu-lagu melayani Tuhan, memberi kesaksian. Dan kira-kira ada lebih dari 8.000 lagu dikarang oleh beliau dalam kondisi buta. Beliau adalah anak Tuhan
yang dengan sikap lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Yesus kaulah pembelaku. Kepada siapa aku harus takut. Yesus kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kemuliaanmu. Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Angkat tangan kanan berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kemuliaanmu. Sekarang tegaklah kepalaku, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kemuliaanmu. Bersorak bagi kemuliaanmu, bersorak bagi kemuliaanmu. Sekali lagi bersorak, bersorak bagi kemuliaanmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sungguh-sungguh bangga dan bersyukur karena Tuhan Yesus yang kami sembah bukan hanya rela menderita dan mati bagi kami, tapi 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Kami bersyukur karena Engkaulah yang sudah mati dan bangkit dan tidak mati lagi. Engkaulah yang mampu memberikan kami pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kami bersyukur walaupun banyak tantangan, tapi Tuhan yang hidup membela kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Tuhan meteraikan hati kami dan mampu kami melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua orang beriman mengatakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu.